Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alauddin Nurul Huda. NIM saya A11 2023 14897. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir kriptografi saya, yang mana tugas tersebut adalah melakukan modifikasi modern chipper yang mana metodenya itu belum pernah ada di dunia ini sama sekali. Nah, untuk itu, ini proyek yang saya buat. Namanya adalah Neko Chipper. Apa sih Neko Chipper itu? Nah, Neko. Neko ini adalah kata dari bahasa Jepang, yang mana arti dari Neko adalah kucing. Mana unsur kucingnya di modifikasi ini? Nah, ini dia. Jadi Neko Chipper merupakan modifikasi dari DES varian ECB, Data Encryption Standard, dengan varian Electronic Code Book. Seperti yang kita ketahui, DES varian ECB ini merupakan varian dari DES yang paling lemah karena tidak memiliki initialization factor. Dan kuncinya juga hanya satu. Untuk itu, saya melakukan modifikasi untuk memperkuat DES ECB ini menjadi Neko Chipper. Nah, modifikasinya di mana saja letaknya? Yang pertama adalah mengulang enkripsi dan dekripsi sebanyak 9 kali sesuai mitos jumlah nyawa kucing. Seperti yang kita tahu, masyarakat sering bilang kalau nyawa kucing itu ada 9 karena jatuh dari tempat tinggi belum mati, ketabrak mobil, ketabrak motor belum mati, dan lain sebagainya. Nah, enkripsi ini hasilnya akan dienkripsi kembali dengan metode yang sama sebanyak 9 kali, tapi dengan kunci yang berbeda-beda. Nah, kunci tersebut ada 9 variasi menyesuaikan jumlah lapisan enkripsinya. Nah, pergantian kunci ini menggunakan shifting, di mana shiftingnya itu ada dua, shifting ke kiri untuk enkripsi dan shifting ke kanan untuk dekripsi. Kemudian selanjutnya, ini merupakan contoh dari pergantian kuncinya atau pergeseran kunci, yang mana kuncinya itu nanti akan dibangkitkan dari kunci awal. Misalnya di sini kita punya kunci meo meo. Kenapa meo meo? Karena perlu 8 digit untuk kunci dari DES itu sendiri. Meo meo ini ada 8 digit, jadi cocok. Selain itu temanya kucing, makanya saya pilih kuncinya yang berbau kucing, bunyinya meo meo. Nah, untuk iterasi pertama itu kunci awal yang kita masukkan meo meo. Kemudian iterasi kedua, bagian depan ini adalah huruf M. Huruf M ini akan digeser ke kiri, yang mana nanti akan berpindah ke belakang. Kemudian E-O-W-M-E-O-W ini akan maju, bergeser ke kiri atau ke depan. Huruf E dan seterusnya bergeser ke kiri. Proses tersebut diulang sebanyak 9 kali. Dan akhirnya di iterasi ke-9 kita mendapatkan kunci awal tadi lagi, meo meo, yang mana berarti meo meo ini bisa kita gunakan kembali untuk dekripsi. Jadi, karena kuncinya kembali ke kunci awal, maka kita tidak perlu kunci berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Selanjutnya, apalagi modifikasinya? Nah, untuk menambah kompleksitas kode, hasil akhir dari 9 lapis enkripsi tadi akan di-shifting kembali dengan tradisional chipper, Caesar chipper, di mana Caesar chipper ini kan hanya bisa menerima input atau menangani plain text berupa huruf. Nah, Caesar chippernya itu dimodifikasi supaya tidak hanya dapat menangani huruf,
tetapi juga dapat menangani inputan atau value berupa angka. Nah, untuk shiftingnya itu plus 9 juga sesuai nyawa kucing. Jadi plus 9 untuk enkripsi, dan untuk mengembalikannya lagi berarti kita minuskan dengan 9 untuk dekripsi. Nah, setelah kita dapatkan hasil tadi, hasil dari pergeseran pakai sesar chipper, itu hasilnya akan di shifting kembali. Hasil shifting tadi akan dikonversi menjadi bilangan biner 0 dan 1, di mana angka 0 akan di-replace dengan kata meow dengan huruf M besar, dan angka 1 akan di-replace dengan meow dengan huruf M kecil. Nah, ini untuk contoh output dari Neko chipper. Outputnya nanti di akhir adalah meow 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 meow, sesuai namanya, Neko chipper. Nah, untuk selanjutnya saya akan mereview kodenya. Ini dia kodenya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk kodenya. Nah, di sini library yang saya pakai adalah PyCryptodome. Ini adalah library kriptografi, dan fungsinya yang saya ambil adalah dash dari crypto.chipper. Kemudian kita impor binasi untuk ASCII. Nah, kemudian kita juga impor text wrap untuk mengatur outputnya supaya bisa terbaca dengan jelas. Karena kalau tidak menggunakan text wrap, maka outputnya akan secara horizontal, menyamping, sehingga terlalu panjang dan tidak akan terlihat dan tidak mudah dibaca. Masuk ke kodenya. Yang pertama adalah fungsi untuk menambahkan padding. Karena seperti yang kita tahu, dash ini harus dibagi menjadi blok-blok berisi 8. Kalau nanti kata-katanya kurang dari 8, maka akan ditambahkan dengan fungsi ini, fungsi add padding. Berikutnya ada fungsi untuk remove padding. Ada kekurangan, juga ada kelebihan. Nah, kelebihan ini akan dikurangi dengan fungsi remove padding. Jadi nanti bloknya itu genap 8. Kemudian ada lagi, ini ada dua fungsi untuk shifting key-nya. Yang pertama itu untuk menggeser kuncinya ke kiri, enkripsi, dan yang kedua untuk menggeser kuncinya ke kanan, dekripsi. Dimana di sini kalau kita lihat shift count kita, yang pertama adalah plus dan yang kedua adalah min, kebalikannya. Kemudian di sini ada sesar chippernya yang sudah dimodifikasi untuk menerima inputan bukan hanya huruf alfabet, melainkan juga digit atau angka. Kemudian berikutnya adalah fungsi untuk mengkonversi teks tadi, hasilnya, ke dalam bentuk binary. Nah, ini adalah fungsi untuk wrap text-nya, di mana kita batasi panjang barisnya sebanyak 80 karakter, 80 digit, sehingga nanti outputnya bisa ke bawah dan mudah dibaca. Nah, ini untuk fungsi yang penting adalah fungsi enkripsinya. Ini sesuai namanya repeated encryption. Nah, ini kita tampilkan nanti detailnya tiap iterasi juga. Iterasinya ada 9 sesuai nama kucing di sini kita tetapkan. Kemudian ini untuk menangani error apabila kuncinya kurang dari 8 karakter. Kemudian ini untuk menambahkan padding,
Dan oh ya, untuk penambahan padding ini kita lakukan di enkripsi, dan remove padding atau pengurangan padding itu kita lakukan di bagian dekripsi. Nah, ini loopingnya untuk mengulang enkripsinya sebanyak 9 kali. Parameternya iterasi, yang mana iterasi ini sudah kita tetapkan di atas tadi, 9. Kemudian ini kita gunakan dash-nya untuk enkripsinya. Selanjutnya hasil dari enkripsi 9 lapis tadi akan kita shifting lagi dengan sesar Cipher di sini. Disimpan ke dalam variabel final Cipher text. Kemudian final Cipher text ini kita convert ke binary menggunakan fungsi yang sudah kita buat tadi, fungsi convert to binary di atas, dan disimpan di variabel binary result. Dan variabel ini akan kita wrap terlebih dahulu sebanyak 80, dibatasi 1 baris 80. Kemudian kita tampilkan untuk menampilkan detail tiap tahapnya. Kemudian kita buat juga fungsi di sini di bawah, kita lihat binary to meow, di mana binary text tadi menjadi parameter, dan ini adalah fungsi untuk mereplace. Jadi binary textnya itu di-replace. Apabila 0 itu diganti dengan meow dengan huruf M besar, dan apabila 1 itu di-replace dengan meow dengan huruf M kecil. Kita kembalikan nilai wrap meow resultnya, itu adalah hasil dari kita nge-wrap meow result tadi. Dan kemudian ini sama saja, mirip dengan enkripsi. Ini adalah fungsi untuk dekripsi, di mana pada fungsi dekripsi ini adalah kebalikannya. Jadi nanti di awal kita akan merubah dari meow ke dalam bentuk binary, dan dari bentuk binary tersebut kita ubah menjadi teks karakter, dan kumpulan karakter tadi akan kita shifting menggunakan sesar Cipher. Ini fungsi kebalikannya ya, sesar Cipher. Nah, ini nih langkah-langkahnya. Sesar Cipher-nya min 9, karena tadi plus 9 kita min 9, sehingga kembali lagi ke bentuk hex, dan hex tersebut akan didekripsi dengan 9 iterasi naik ke atas dengan pergeseran kunci ke kanan menggunakan fungsi shift key right. Langsung saja kita review, kita jalankan kodenya. Nah, di sini ada 3 menu, mohon maaf, enkripsi, dekripsi, dan keluar. Kita yang pertama enkripsi terlebih dahulu. Di sini memasukkan kunci dash sesuai slide tadi, saya akan menggunakan kunci meow meow. Masukkan plain text. Nah, di sini saya akan misalkan dengan kata hello saja. Nah, di sini akan tampil prosesnya. Proses enkripsi berulang dari plain text hello. Kunci awalnya seperti ini. Kita ubah menjadi bentuk hex. Iterasi pertama menggunakan kunci meow meow, kunci hexnya ini, dan menghasilkan ini D44, 3E21, dan seterusnya. Kemudian hasil lapisan pertama ini kita iterasikan kembali, kita enkripsi kembali pada iterasi kedua dengan kunci yang berbeda, eow meow, dan seterusnya sampai hasil akhirnya adalah ini 46F dan seterusnya. Kemudian 46F ini akan kita shifting dengan menggunakan Cipher, dengan menggunakan sesar Cipher, menghasilkan 35
O66 dan seterusnya. Kemudian ini kita convert ke binary. Setelah itu binary-nya untuk 0 dan 1 kita replace dengan meo. Dan hasil akhirnya ini. Langsung saja kita ke bagian dekripsi. Kita akan copy terlebih dahulu untuk output ini. Apakah nanti pesannya dapat kembali menjadi hello. 2. Kemudian kita masukkan kopian yang tadi. Kita enter. Kunci dash-nya sama saja karena di kunci ke-9 kembali ke kunci awal. Nah, sudah berhasil. Pertama kita convert dari meo tadi ke binary. Kemudian hasil ini teksnya kita shifting dengan sesar zipper berubah menjadi hex. Hex ini kita dekripsi sebanyak 9 lapis dengan kunci berbeda-beda dan menghasilkan hasil akhir hello. Nah, itu dia tadi untuk Neko Zipper modifikasi dari dash ECB. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.